Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan polyvinyl chloride. Adapun firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Polyvinyl chloride atau yang juga disebut sebagai polyvinyl, vinil atau PVC merupakan polimer plastik sintetis nomor 3 di dunia yang paling banyak diproduksi setelah polyethylene dan polypropylene. PVC yang masih murni pada dasarnya berwarna putih. PVC memiliki dua bentuk, yaitu bentuk kaku dan bentuk fleksibel. Bentuk yang kaku biasanya digunakan di dalam konstruksi untuk pipa, kemudian untuk menjadi bagian dari pintu, jendela rumah, botol, kemasan produk yang bukan makanan, atau kartu-kartu keanggotaan atau kartu ATM. PVC secara tidak sengaja diciptakan pada tahun 1872 oleh ahli kimia dari Jerman yang bernama Eugen Baumann. Pada waktu itu, PVC terbentuk menjadi bahan solid berwarna putih ketika sebuah botol berisi vinyl chloride ditinggalkan dan terkena sinar matahari dalam waktu yang lama oleh Baumann. Saat ini bahan PVC sangat banyak digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Sebagaimana bahan PVC yang diperlukan di dunia ini, mungkin kita adalah orang yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Ketika ada masalah, orang-orang akan datang kepada kita untuk meminta saran atau hanya sekadar mencurahkan isi hatinya. Atau mungkin mereka datang untuk meminjam uang dari kita. Biasanya keluarga terdekat yang sering melakukan hal ini. Awalnya mungkin kita akan dengan senang membantu, namun bisa saja lama-kelamaan kita semakin terbebani karena kita juga memiliki masalah pribadi dan juga memiliki kebutuhan sendiri. Jika hal seperti ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, ingatlah bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena banyak orang percaya kepada kita sebagai seorang yang dapat diandalkan, murah hati, dan penolong. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan identitas diri kita sebagai pengikut Kristus. Kemudian, ingatlah bahwa Tuhan senang ketika kita dapat membantu orang lain, karena firman-Nya berkata bahwa kita harus bertolong-tolongan menanggung beban. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian, suatu kali bisa saja kita yang membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita mampu, bantulah sesama kita. Berilah waktu ketika kita punya waktu untuk mendengarkan curhat orang lain. Dengan membuka telinga dan hati saja, orang lain sudah merasa terbantu. Berilah pinjaman ketika kita punya uang untuk dipinjam, namun jangan menarik bunga daripadanya. Berilah tenaga ketika kita sehat dan kuat untuk menolong orang lain. Lakukan dengan senyum dan jangan bersungut-sungut. Berilah ide dan solusi bagi kerinduan atau masalah orang lain ketika kita sanggup memikirkannya. Ajar dan latihlah orang lain ketika dia membutuhkan keterampilan. Jangan kita pelit ilmu,
sebab ilmu yang kita berikan tidak akan mengurangi kepandaian dan keahlian kita. Pada intinya, tolonglah setiap orang dengan penuh hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk menolong sesamaku yang membutuhkan pertolongan, namun tidak membuatku sendiri kesusahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi.